Saya Farida ingin mempresentasikan tentang proposal PTK yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Pelajaran PKN dengan menggunakan strategi belajar konsep mapping di kelas 3 SD Islam Sabila Amanda. Pendahuluan bab 1. Latar belakang masalah. Pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seseorang mencapai harkat kemanusiaan secara utuh. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Peranan pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Pendidikan tersebut dilaksanakan dalam wadah dan lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus turut serta mengemban tugas dalam mengemban ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi pembaruan di bidang pendidikan dan bagi peningkatan kualitas manusia atau pembangunan manusia seutuhnya. Dalam hal ini, penerapan strategi pembelajaran konsep mapping dalam pelajaran PKN sesuai dengan karakteristik cara kerja otak, yaitu menggunakan kedua belah otak direalisasikan melalui kata dengan baru yang dirangkai dalam suatu diagram mapping yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Guru tidak menggunakan strategi belajar yang bervariasi. 2. Rendahnya minat belajar pada pelajaran PKN. 3. Sulit berkonsentrasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga siswa tidak mampu untuk mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dalam proses belajar. Yang keempat, siswa merasa bosan dalam mengikuti pelajaran karena materi pelajaran hanya berupa teks dan jarang ada gambar-gambar. Batasan masalah. Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran konsep mapping pada pelajaran PKN dengan materi pengaruh ekonomi, sosial dan budaya di kelas 3 SD Islam Sabila Amanda tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran konsep mapping pada siswa kelas 3? Yang kedua, apakah dengan penggunaan strategi pembelajaran konsep mapping dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran PKN di kelas 3 SD Islam Sabila Amanda tahun 2020-2021. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pembelajaran konsep mapping pada siswa kelas 3. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pada minat belajar siswa dalam materi PKN setelah menggunakan strategi pembelajaran konsep mapping di kelas 3 SD Islam Sabila Amanda, Medan tahun 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. 1. Bagi peneliti bermanfaat untuk menentukan upaya meningkatkan minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang B. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah 1. Siswa, 2. Guru, 3. Sekolah. Bab kedua. Kerangka teori. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadi perubahan perilaku yang relatif tetap tidak dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang anak untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Pengertian minat belajar. Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan. Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan karakteristik atau perhatian secara efektif yang menyebabkan
dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang memungkinkan menguntungkan, menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi minat. Telah dipaparkan bahwa minat belajar adalah dorongan atau niat yang kuat dalam melakukan suatu hal, akan menimbulkan kesenangan terhadap objek yang baru. Tidak semua minat belajar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik yang berasal dari siswa, guru, maupun lingkungan siswa. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang akan dilakukan. Indikator minat belajar. Untuk mempermudah penelitian, maka minat memiliki beberapa indikator. Indikator minat belajar yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat belajar tersebut di atas. Dalam penelitian ini menggunakan indikator minat yaitu 1. Perasaan senang, 2. Keterlibatan siswa, 3. Ketertarikan, dan 4. Perhatian siswa. Pengertian strategi belajar. Strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan pembelajaran beruntun yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Klasifikasi strategi belajar. Strategi pembelajaran yang harus dikuasai seorang guru sangat banyak dan bervariasi, sehingga terkadang sulit membedakan atau memilih strategi mana yang telah digunakan dalam pembelajaran. Komponen strategi belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruktusional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Suatu selaku sistem pembelajaran meliputi suatu komponen, antara lain tujuan guru, peserta didik, evaluasi, dan sebagainya. Pengertian konsep mapping. Konsep adalah pengertian merupakan kondisi utama yang diperlukan untuk menguasai kemahiran diskriminasi dan proses kognitif fundamental sebelumnya berdasarkan kesamaan ciri-ciri dan dari sekumpulan simulasi dan objek-objeknya. Karakteristik konsep mapping. Strategi pembelajaran konsep mapping merupakan penggambaran ide, tema, atau gagasan ke dalam bentuk diagram mapping yang dapat membantu siswa dalam proses belajar. Dengan menggunakan diagram mapping, seorang siswa akan lebih mudah mengingat pembelajaran. Manfaat konsep mapping. Penggunaan strategi pembelajaran konsep mapping dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, strategi pembelajaran konsep mapping dipilih karena mempunyai beberapa manfaat. Langkah-langkah penerapan konsep mapping. Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran konsep mapping adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah suatu bacaan dari buku pelajaran. 2. Tentukan konsep-konsep yang relevan. 3. Urutkan konsep-konsep itu dari yang inklusif ke yang tidak inklusif atau contoh-contoh. 4. Susunlah konsep-konsep itu di atas kertas mulai dengan yang paling inklusif di puncak ke konsep yang tidak inklusif. 5. Hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata-kata atau kata penghubung. Kelebihan konsep mapping. Setiap strategi pembelajaran mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihan itulah yang menjadi dasar pertimbangan penggunaan strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses belajar dalam diri siswa. Kelemahan konsep mapping. Selain mempunyai kelebihan, strategi pembelajaran peta konsep juga mempunyai kekurangan peta konsep. Hakikat PKN. Pendidikan merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma atau aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat. Pengertian PKN. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan PKN, pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari siswa. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah pada tiap jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi. Kerangka berpikir. Dalam pembelajaran PKN dibutuhkan strategi belajar yang dapat meningkatkan minat belajar siswa agar nantinya siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran dan mengurangi tingkat kejenuhan siswa. Karena di lapangan banyak ditemukan bahwa dalam penerapan strategi pembelajaran yang bersifat monoton. Hipotesis tindakan. Untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika menggunakan strategi pembelajaran konsep mapping dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran PKN. Materi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, classroom action atau research. Penelitian tindakan kelas atau PTK dilakukan di atas kelas melalui tahapan siklus dan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 3 SD Islam Sabila Amanda. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai Juli 2020 sampai dengan November 2020. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD Islam Sabila Amanda tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 14 siswa, terdiri dari perempuan berjumlah 12 siswa dan laki-laki berjumlah 2 siswa. Objek pada penelitian ini adalah minat belajar siswa pada pembelajaran PKN melalui strategi belajar mapping. Definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran konsep mapping. B. Minat belajar siswa. Minat belajar. Desain penelitian. Empat tahapan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. Prosedur penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan refleksi awal yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan perumusan tindakan. Selanjutnya melakukan perencanaan pelaksanaan. Observasi dan refleksi penelitian ini dibantu oleh guru dan kelas sebagai observasi. Demikian persentase dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya ucapkan